Oke, kita masuk di babak pertanyaan yang dari audiens atau partisipan yang ada dalam Zoom ini. Saya persilahkan dua orang pertama yang ingin bertanya atau menambahkan. Di sini saya harap supaya tidak ada perdebatan ya. Kita sama-sama belajar, saling melengkapi satu dengan yang lain. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Ini ada Dr. Joni Babisa. Ada Kak Nonce Waroka, Evangelis Nonce Waroka. Ada Ira. Ini yang pakai nama Ira, boleh tahu siapa ini? Ada Pak Heri yang sudah Saudara Yoram ya, mau live. Baik, Bung Yoram, terima kasih untuk hadirannya. Silakan tangani urusan yang ada. Sambil kita menunggu ini, Pak, dari pertanyaan-pertanyaan. Kalau Pak saya melihat bahwa kondisi yang terjadi di apa tuh di Selat Hormuz, kira-kira ini berpengaruh enggak di Indonesia sendiri? Kalau berpengaruh, seperti apa pengaruhnya, Pak? Tanah air kita ya. Kalau terakhir di berita beberapa waktu lalu kita dengar bahwa ada salah satu kapal Pertamina kita eh, tidak diberi akses untuk lewat Selat Hormuz. Jadi kelihatannya kita juga kesulitan untuk mengamankan navigasi kapal kita keluar dari area itu. Walaupun mungkin pemerintah kita sudah mencoba jalur diplomasi ya, saya kira ini pendapat pribadi saya saja ya. Dan kelihatannya Bapak Presiden kita sudah uh, mengantisipasi ini dan dengan optimalisasi pemanfaatan biodiesel apa istilahnya itu dengan penggunaan kelapa sawit kita bisa berhasil menekan potensi gejolak energi akibat kekurangan supply kita. Uh, saya kira tidak banyak minyak yang kita ambil dari sana ya saya kira ya. Karena kita ambilnya dari Singapura, kalau nggak salah. Iya, jadi kilangnya di Indonesia dikirim ke Singapura, diolah, baru kembali lagi begitu kan, Pak ya? Iya, kalau tidak salah seperti itu ya. Seperti itu, Saya bukan? mesti lebih di dalam itu memastikan. Memang seperti itu. Iya, Atau iya, ada iya. Iya. Cap, ada pandangan lain itu, Pak. Pak Silakan Cap. Jimmy mungkin lebih tahu ya untuk yang ini Ya, kayaknya. itulah. Karena berhubungan dengan transportasi laut ya. Iya, iya, betul. Silakan Cap. Oke, tentang Selat Hormuz, memang sangat signifikan kalau boleh dikatakan seperti yang dikatakan oleh hambanya Pak Samuel tadi, UNCLOS 82, itu kalau dilihat wilayah ya, wilayah yang disebutkan oleh Pak Pastor Walda tadi 12 nautical mile, masuk dua negara, di sebelah utara Iran, di sebelah selatan Oman. Tetapi sesuai dengan UNCLOS 82 seperti yang dikatakan oleh Pak Samuel, itu merupakan transit internasional semua. Jadi secara geografis milik dua negara. Tetapi berdasarkan hukum internasional milik semua. Yang menjadi semacam gap pada saat pertama kali Amerika menutup itu, ternyata Iran sendiri belum meratifikasi UNCLOS 82 tersebut. Jadi sehingga dia merasa berhak untuk membela atau berhak untuk mengekalkan atau menegaskan dia punya hak di Selat Hormuz.
Nah, setelah mungkin ada semacam negosiasi kembali bahwa Iran harus meratifikasi, setelah itu kan dibuka. Jadi itu yang terjadi pada waktu Amerika dan negara-negara lain internasional yang notabene merupakan eh, negara yang ikut di dalam UNCLOS 82 itu. Nah, eh, untuk melihat efek bagi negara kita, sudah jelas sekarang US dollar itu dengan rupiah sudah 17 sekian. Saya terakhir belum sempat, kalau nggak salah 17.300 atau berapa. Iya, Pak, Ya itu 17.300. ya 17.300. Itu jelas sangat-sangat, kalau bisnismen ya akan mengatakan itu ada dampak negatif. Maaf, saya tidak mau menyerang siapa-siapa ya dengan statement ini, tetapi kenyataannya sudah 17.300 dolar. Dari situ aja kita sudah boleh melihat efeknya. Ya, mungkin ada yang mengatakan efek negatif dari segi bisnismen, tapi efek positif bagi yang kerja di luar dan membelanjakan di dalam negeri. Saya kira efeknya begitu ya. Ada positif, ada negatif, tergantung di posisi mana kita berada. Ya, Mungkin itu Pak Walda. Terima kasih. baik, terima kasih Ken. Saya persilahkan partisipan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau bahkan boleh sanggahan ini. Silakan. Siapa yang mau menambahkan? Kalau tidak kita sudah mesti mau closing statement ini. Ibu Glory, Ibu Esta, Pak Grace, Ibu Grace atau Ibu Ira, Pak Adi, ada yang mau menyampaikan? Kalau tidak, maka kita akan closing. Kalau belum, ya, saya tambahkan Pak. Oke, silakan. Pak Pastor, saya tambahkan. Silakan, Ya. Pak. Jadi mungkin saya boleh dengan ditutupnya Selat Hormuz ini, tapi kan sudah dibuka sehingga ada perlambatan atau ada kelambatan di dalam transportasi laut. Nah, kalau kita melihat di beberapa negara, lonjakan harga energi atau inflasi itu sudah jelas ada, seperti Pak Samuel katakan tadi. Tapi puji Tuhan Indonesia untuk subsidi BBM subsidi, saya baru telepon anak saya, katanya masih tetap, ya puji Tuhan ya. Pertalite tidak naik harganya, walaupun di beberapa negara tetangga sudah ada indikasi pergerakan naik. Kemudian tekanan APBN, subsidi energi akan kemungkinan besar ya, kita tidak tahu kapan akan beranjak. Dan depresi rupiah seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian dari istri saya ada katanya harga-harga di pasar mulai naik sedikit-sedikit karena ya gangguan rantai pasok logistik tentunya. Jadi karena sekarang kan sistem rantai pasok logistik ini sangat mempengaruhi ekonomi kita. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Kapten Jedri yang sudah menyampaikan tambahan informasi. Ini yang sekarang sudah ada on kamera akun Grace, tapi yang muncul Bapak. Ini mungkin akun anak ya. Silakan Pak Grace yang menggunakan akun Grace untuk menyampaikan pertanyaan atau tambahan informasi. Silakan Pak. Ini juga ada Pak Daniel Bambang.
Selamat malam Pak yang menggunakan akun Grace. Oke, sebelumnya saya coba ke Pak Daniel Bambang. Silakan Pak Daniel mungkin menyampaikan sesuatu. Surat Unmute saya, dulu, Pak. oh, semua posisi on ya. Saya kedengaran Pak. Kedengaran. Pak Kedengaran ya? Daniel Bambang nggak kedengaran. Pak Daniel mau menyampaikan sesuatu di kami di sini tidak terdengar Pak. Mungkin perbaiki dulu headset atau apa ya? Bagaimana sekarang suara saya bisa Ini didengar? sudah, ini jauh lebih bagus dari tadi. Silakan Pak. Ya, Oke, baik. silakan. Ya, baik, Pak. Ya. Terima kasih, salam. Shalom. Puji Tuhan. Saya terima kasih Pak Wada atas Terima kasih. waktu kesempatannya. Saya ingin bertanya, Pak. Terima kasih pertama pemaparan atas topik pada malam hari ini tentang benarkah geopolitik Timur Tengah memiliki hubungan eskatologi kepada Bapak Kapten Jendri, kemudian Bapak Samuel. Yang perlu saya tanyakan Pak, bahwa untuk kita sebagai gereja tubuh Kristus yang saat ini kita adalah manusia yang ada di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mengamati di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, kemudian di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21, bahwa Paulus itu tidak pernah memerintahkan atau memberikan suatu pesan bahwa kita ataupun gereja yang dalam tubuh Kristus ini mengamati tanda politik atau geopolitik itu. Nah, yang perlu saya tanyakan dengan keberadaan itu, bagaimanakah implikasi praktis di dalam kehidupan kita, Pak? Itu yang saya perlu tanyakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Daniel. Silakan Pak Sam memberi pertanggungjawaban iman. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Daniel. Kalau kita baca surat Rasul Paulus memang secara khusus memberikan instruksi penting bagi orang percaya memperhatikan dua hal. Paulus bilang sebelum hari itu harus terjadi dulu murtad dan harus dinyatakan dulu manusia durhaka yang akan binasa. Nah, urusan mengenai Selat Hormuz tidak disebutkan oleh Rasul Paulus. Tugas kita orang percaya adalah mencoba memahami dengan meminta pertolongan Roh Kudus, memahami bagaimana rangkaian peristiwa yang terjadi ini, yang kita tahu bersama ada hubungannya dengan Israel, karena memang Israel termasuk salah satu pihak yang terlibat dalam peperangan, akhirnya memicu ditutupnya Selat Hormuz yang kemudian berdampak luas secara global. Kita tahu bahwa Timur Tengah sudah sering terjadi perang Teluk, beberapa peperangan besar di Timur Tengah, tetapi tidak pernah ada yang berdampak langsung secara global seperti yang terjadi dengan Iran dan ditutupnya Selat Hormuz. Oleh karenanya tentunya sebagai orang percaya kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus untuk memahami seluruh rangkaian peristiwa ini, dan dengan iman kita mempersiapkan diri setia melaksanakan tugas pelayanan kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing, tapi dengan konsep sebagai ini gadis yang bijaksana. Karena kalau kita merujuk ke surat Paulus hanya kasih ingat, perhatikan sebelum Yesus datang itu akan terjadi murtad dan akan muncul manusia pemindah keji yang akan binasa. Itu aja Bapak. Kalau kita merujuk ke Paulus ya,
Kalau kita merujuk ke surat dari Rasul Yohanes di Wahyu, berarti ada banyak rangkaian peristiwa yang juga mesti kita dudukkan dalam timeline atau alur waktu yang lebih jelas. Saya kira itu dari saya, Bapak. Mungkin Pak Jendri akan menambahkan. Baik, Pak Kapten mau sampaikan? Iya, terima kasih Pak Daniel Bambang. Pertanyaannya sangat bagus, terfokus pada Injil Anugerah tentunya. Jadi Iya, betul, Pak. kita Iya. kita bukan fokus ke manusia batiniah. Kalau kita boleh membaca dari 2 Korintus 4 ayat 16, manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi implikasinya fokus iman bukan pada apa yang terjadi di dunia, seperti yang kita bicarakan malam ini, Selat Hormuz, oleh karena perang Iran melawan Israel dan Amerika ya. Nah, tapi apa yang terjadi di dalam diri kita? Maaf, ini bukan berbicara tentang filsafat stoikisme ya, yang kita tidak boleh terpengaruh dari keputusan luar, tetapi bagaimana kita mengolah diri kita melalui hati dan pikiran kita, bukan. Jadi fokus kita berdasarkan iman. Selain itu, pada perkara yang di atas bukan yang di bumi. Itu di dalam Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi implikasinya itu kita bukan melarang untuk mengetahui berita-berita yang ada di dunia, atau tidak care, atau orang Manado bilang jangan, nggak usah frek akang itu tentang berita-berita, tidak. Tetapi menjadikan dunia sebagai pusat kesadaran rohani. Jadi kita tidak terbawa oleh arus dunia, kata Tuhan Yesus kepada bangsa Israel. Nah, kemudian kita tentunya fokus pada Injil, bukan situasi global, geopolitik, geopolitik global ya. Jadi kita fokus pada Injil, tentunya Injil Kristus, Injil yang disampaikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4. Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit. Itu kita fokus pada Injil itu, karya Kristus, bukan kepada kondisi dunia. Dan implikasi yang praktis bagi iman kita tentunya sekarang kita harus mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, yang tidak terpengaruh oleh geopolitik, tetapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena daripadanya lah keselamatan. Terima kasih Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih Bapak narasumber semuanya. Terima kasih Pak Walda. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berkati Pak Bambang dan keluarga. Ini ada masih on kamera ya, Pak Grace mungkin mau menyampaikan sesuatu? Atau tidak sadar ini kalau menggunakan Grace ya? Bapak yang yang gunakan batik ya? Silakan Pak. Oh, yang ditulis itu Grace bukan saya. Saya oke. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Kapten Jendri yang mengundang saya. Saya baru buka jam 8 Wita. Saya ada di rumah duka, tapi saya buka aja sambil dengar. Tapi nggak sempat dengar semua karena sedang dengar khotbah juga, jadi nggak masuk. Jadi saya perkenalkan diri, saya kok ditulis Grace di situ, nggak tahu dari mana. Saya Sami Karinda, saya kenal dengan Kapten Jendri, kita ada di Zoom yang sama. Di Zoom yang sama, kita sering ketemu di Zoom, kita diberkati, dan terima kasih saya diundang di sini, dan saya senang nanti besok-besok kalau diundang lagi saya nanti hadir. Saya di Tondano, posisi saya di Tondano. Saya
seperahu dengan Kapten Jendri. Dia kapten, saya mualim 2 di kapal. Jadi kalau saya ketemu Pendeta Jendri, saya bawahannya. Saya yang tukang hitung perjalanan waypoint ke waypoint dari Car Island sampai di Texas sana. Kita dapat order dari kapten. Jadi begitulah kerjaan kita di laut ya. Tapi puji Tuhan, saya dikasih kesempatan, umur saya 82. Tuhan masih kasih kesempatan untuk pelayanan. Di Zoom, di penjara, di gereja kecil saya. Nah, itu background saya. Terima kasih saya diterima bisa bergabung di Zoom ini. Baik. Selamat kenal buat semua. Baik. Semoga besok-besok diundang, saya hadir. Terima kasih Pak Karinda. Sudah selamat malam dari Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Pak Karinda. Jadi nanti akunnya dirubah aja ya, rename gitu ya. Supaya tidak ada yang panggil Bapak Grace begitu ya. Kalau nggak tahu gimana kok sampai masuk Grace, saya sendiri nggak tahu. Itu dia. Supaya nanti besok-besok nama yang asli. Tapi kalaupun misalnya memang tetap pakai Grace, dalam pikiran saya itu adalah Bapak Kasih Karunia atau Bapak Anugerah, begitu ya. Oh, janganlah, original name aja, Sami Karinda. Baik, terima kasih Pak Karinda. Saya menuju ke Pak Heri Rovian. Silakan Pak Her. Puji Tuhan. Memang apa yang kita bahas malam hari ini dengan judul apakah geopolitik di Timur Tengah ada hubungannya dengan eskatologi. Nah, bagi saya apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang adalah penggenapan firman Tuhan menuju eskatologi, ya, penggenapan firman Tuhan menuju eskatologi. Nah, jadi karena ini penggenapan firman Tuhan menuju eskatologi, geopolitik yang ada sekarang adalah penggenapan firman Tuhan menuju eskatologi, yaitu ini sudah jelas bahwa Tuhan yang menggerakkan, memanage hati manusia, walaupun manusia itu belum mengenal Tuhan. Saya ingat cerita tentang siapa itu yang dipakai Tuhan untuk menjadi penolong bagi Israel. Di kitab Yesaya ya ada. Pak Jendri mungkin ingat, atau Pak Walda ingat, Pak Samuel ingat, seorang yang dipakai Tuhan, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Nah, apa namanya? Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Bukan. Koresi, ya betul sekali. Koresi. Dia tidak mengenal Tuhan. Koresi. Ya, dia tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan pakai dia menjadi penolong bagi Israel. Menjadi memulihkan Israel yang waktu itu diterbuang. Nah, jadi apa yang terjadi dari pandangan geopolitik ini, bagi saya itu penggenapan firman Tuhan yang tidak boleh tidak harus makin tergenapi menyongsong eskatologi, menggenapi eskatologi. Nah, cuma banyak orang punya perkiraan sekarang akan menuju Perang Dunia Kedua. Belum. Perang Dunia Kedua mungkin masih ada 100 tahun lagi setelah, atau 150 tahun lagi setelah Perang Dunia Ketiga. Masih ada 150 tahun lagi setelah Bait Suci Salomo, bait sucinya yang dihancurkan tahun 70 akan dibangun kembali, dan itu sudah dibuktikan dengan hampir 70% emas di muka bumi ini diborong oleh orang Israel untuk mendirikan bait suci Salomo. Dan memang akan ada satu masa sebelum Antikris berkuasa, bait suci ini akan terbangun,
dan ibadah orang Yahudi lagi akan dipulihkan. Dengan tujuan menanti kedatangan Mesias atau menanti kedatangan Yesus Hamatia yang secara literal mereka tidak mengakui Yesus Kristus atau Yesus Hamatia itu sebagai firman yang menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat. Buktinya sampai hari ini orang Kristen di Israel hanya 0,3%. Nah, hanya 0,3%. Jadi kami pernah bagi Alkitab di Haifa tahun 2006. Bagi Alkitab Perjanjian Baru bilingual. Perjanjian Baru dari bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Hari Kamis kami bagi, disaksikan oleh para rabi. Hari Senin mereka kumpul, mereka bakar, di-voting lagi. Mereka bilang ini kitab bidat yang menyesatkan. Karena berbicara bahwa Yesus Hamatia yang disalib itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mereka belum terima. Dan memang ini sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Bahwa kondisi geopolitik yang ada sekarang, yaitu memang sudah dinubuatkan dalam kitab suci, bahwa Elam nanti akan mengalami kemusnahan secara politik dan pemerintahan, tapi akan ada pemulihan lagi menjelang Antikris. Nah, menjelang Antikris, setelah Antikris diakhiri oleh Tuhan dengan iblis dirantai selama 1000 tahun, baru muncul bersamaan dengan itu Elam akan dipulihkan. Mereka akan berdamai lagi dengan Israel dan sebagaimana waktu zaman Esther. Ya, zaman Esther. Sehingga perdamaian antara Elam atau Iran dengan Israel akan terpenuhi menjelang kerajaan 1000 tahun. Baru setelah iblis dilepaskan, setelah iblis dilepaskan, maka baru tadi saya dengar ada perang Gog-Magog. Perang Gog-Magog. Nah, setelah perang Gog-Magog, waktu itu kita tidak bisa tentukan. Tuhan yang menentukan waktu. Perang Gog-Magog, barulah selesai perang Gog-Magog, ada penghakiman terakhir. Berbarengan dengan itu, langit baru, bumi baru. Karena pada saat perang Gog-Magog, 2/3 bumi hancur. 2/3 bumi hancur. Dan oleh karena itu Tuhan, Elohim, datang memulihkan bumi. Sehingga dikatakan langit baru, bumi baru. Berbarengan dengan itu, Yerusalem baru turun dari sorga. Nah, disitulah kita akan menikmati kita yang sudah mati akan bangkit dan dibawa Tuhan ke Yerusalem baru. Puji Tuhan, saya punya pemahaman itu. Jadi saya bersyukur sekali dengan kondisi yang ada sekarang secara geopolitik, bahkan geoekonomik. Saya bersyukur, saya berdoa, Tuhan terima kasih atas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bukti penggenapan firman-Mu. Hanya satu hal aku mohon Tuhan, persingkat waktunya. Persingkat waktunya. Perang Israel, Amerika melawan Iran, Tuhan tolong persingkat waktunya. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman secara umum, secara general, bahwa jika waktu ini tidak dipersingkat, hampir-hampir tidak ada orang yang selamat. Jadi syukur kita berdoa, perang Israel, Amerika dengan Iran, Tuhan persingkat itu waktu. Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai dan akan terjadi perubahan lagi geopolitik, menggenapi nubuatan dalam kitab suci, yaitu Israel akan membangun kembali umat Yahudi atau bangsa Yahudi atau agama Yahudi akan membangun kembali bait suci dan mereka akan beribadah lagi kepada Tuhan dengan catatan menanti kedatangan Mesias.
Puji Tuhan. Saya pikir itu yang saya bisa komentari. Baik. Dan terima kasih pada Pak Jendri, Pak Samuel. Baik. Puji Tuhan. Terima Yang kasih. sudah memberikan penjelasan yang sangat bagus untuk menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Haleluya. Terima Amin. kasih Pak Rupiah. Amin. Ini memang kalau lawyer berbicara atau advokat berbicara ini runut ya. Jadi kita bisa tahu runutnya dari titik A ke titik B, dari B ke C dan sampai pada poin yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Advokat Heri Rofian. Sama-sama. Terima kasih. Pak Ya. Sem ada tanggapan? Silakan Pak Sem. Disampaikan oleh di dan sini tadi ya, itu perlu kita betul-betul cermati bersama karena masalah waktu ini kan ada orang yang terus berpikirnya berarti begini kiamat besok nih lusa nih. Dan dia berkembangnya itu perlahan ikut waktu yang diatur Tuhan dan klimaksnya nanti misalnya puncaknya di perang Armageddon misalnya. Dengan datangnya Tuhan Yesus, kemudian dia mengalahkan iblis, merantainya 1000 tahun, dia memerintah sebagai raja. Kalau dari Pak Hari tadi, setelah 1000 tahun baru iblis dilepaskan lagi, dan dia mempengaruhi semua raja-raja dan mengumpulkan untuk peperangan yang terakhir. Nah, tentu sebagai orang percaya ini tidak mudah, topik yang seperti ini kita perlu hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk memahaminya. Jangan sampai kita berpegang pada pengertian sendiri dan akhirnya mau menang sendiri. Iya, Oke. Terima kasih Pak. Itu kalau dalam bahasa hukum sah-sah saja ya. Silakan Kapten Jendri memberikan tanggapan. Saya kira sudah jelas dari Pak Heri Rupian dan juga Pak Samuel. Terima kasih Pak Walda. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah usai. Saya akan menyampaikan satu informasi penting di tempat ini. Jadi kita akan lanjut minggu depan dengan tentunya topik yang berbeda dan informasi dari Grace Ministry nanti tanggal 7 Juni. Narasumber kita itu kalau Bapak Ibu kenal dengan Dr. Rita Wahyu, beliau adalah seorang ahli sastra Ibrani ya. Ibrani. Ya, beliau nanti beliau akan nanti menjadi narasumber pada tanggal 7 Juni bulan depan. Saya harap semua yang ada di sini bisa ambil bagian karena ini pelajaran yang sangat karena menurut informasi dari pakar-pakar Ibrani bahwa bahasa Ibrani khususnya itu adalah bahasa surga. Ya. Dari mana mereka mencermati dan bagaimana mereka menjelaskan, Ibu Rita Wahyu orang yang sangat kompeten dan itu akan terjawab tanggal 7. Baik, silakan Pak Kapten Jendri Adi Saputra Gandaria, Master Marine, Magister Teologi untuk memberikan closing statement. Terima kasih, puji Tuhan. Berita sangat berbeda dengan tafsiran. Ya, tetapi betul. ada juga tafsiran yang menjadi berita. Tetapi berita yang paling aktual adalah berita Injil Evangelion. Terima kasih. Oke, terima kasih, Cap. Berikut Bapak Samuel Kuriake Balubun, Master Pendidikan, memberikan closing statement. Pak dan Jendri, bapak-bapak semua yang tadi sudah sempat berbagi diskusi kita malam ini, semoga membangun pengertian bersama. Saya kira bahwa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya gejolak terakhirnya dengan Selat Hormuz,
tak bisa kita pungkiri berdampak global. Dan kita akan saksikan seiring berjalannya waktu bagaimana akumulasi dan rentetan kejadian yang nanti semakin meyakinkan kita sebagai orang percaya melihat dan mengerti bahwa ini betul-betul bagian dari kebesaran Tuhan kita yang sudah memberitahukan tentang tanda-tandanya. Tak ada Tuhan lain yang kasih tahu tentang tanda-tanda menjelang kedatangannya, cuma Tuhan kita Yesus Kristus beserta kebanggaan kita. Nah, tugas kita jangan sampai akibat tafsir yang disampaikan Pak Jendri, akhirnya tafsir jadi berita, dan berita jadi juga tafsir. Kita bersyukur dan tidak bisa kita pungkiri dampak Suratul Rumus ini terasa dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga Indonesia, baik di tanah air maupun di luar. Saya sendiri sebagai warga asing di Singapura, saya rasakan ada mulai pergerakan harga dan lain-lain. Kita berdoa bersama kepada Tuhan, semoga pemerintah kita, Bapak Presiden kita diberi hikmat dan pengertian, kebijaksanaan, pertolongan dari Tuhan, sehingga dengan keberaniannya bisa memitigasi situasi ini, sehingga kesejahteraan kehidupan bernegara kita, masyarakat tidak terdampak secara signifikan. Sejauh ini memang sudah beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah kita, misalnya melakukan diversifikasi pasok. Jadi kita cuma 20% dari suplai energi kita itu dari wilayah kawasan Hormuz. Sekarang pemerintah sementara mencari alternatif untuk pemasok yang lain yang tidak berpusat di sekitar Timur Tengah. Termasuk juga upaya pembangunan storage untuk memastikan bahwa kita punya gudang yang cukup untuk mengamankan BBM stok BBM kita. Nah, di samping itu Bapak Presiden kita juga secara aktif terus berupaya untuk mendorong penyelesaian konflik ini melalui jalur diplomasi internasional untuk memastikan bahwa perdagangan global bisa kembali lancar dan kehidupan masyarakat Indonesia, masyarakat global kembali lebih bisa lebih baik dan tidak menyisakan dampak yang jauh. Saya kira demikian. Tentunya ini semua juga kita orang percaya sebagai warga negara juga perlu berperan. Secara tidak langsung kita berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk para pemimpin kita, dan dalam tataran keluarga, lingkungan kita pastikan menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga aset-aset bangsa yang ada kita jaga, jangan sampai ada demo dan lain-lain, akhirnya kita semakin terperosok. Sekian Pak, karena kalau krisis kepenjangan orang semakin tidak sabar, apa-apa jadi demo, apa-apa jadi bikin rusak, bakar-bakar. Nah, ini yang kita perlu antisipasi. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Samuel Karya ke Balubun Master Pendidikan, dan terima kasih juga Kapten Jendri Adi Saputra Gandaria yang sudah menjadi narasumber. Silakan Pak Jendri tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Di akhir Zoom meeting Grace Ministry, kami mengucap syukur, berterima kasih, tuntunanmu, penyertaanmu di dalam diskusi kami sungguh nyata. Bahkan kami semua ada yang sudah exit atau left duluan. Engkau juga memberkati. Kami semua yang hadir saat ini sudah diberkati, dan kami percaya bahwa situasi geopolitik, situasi ekonomi secara global, situasi apapun yang ada di dunia ini, itu semuanya ada di dalam pengetahuan-Mu. Sebab itu kami mengucap syukur karena kami senantiasa ditolong oleh-Mu untuk menghadapi apapun yang terjadi. Karena dengan iman kami, Engkau Allah yang sumber segala berkat senantiasa berpengapa di dalam kehidupan kami, menolong kami,
melalui kuasa Roh Kudus-Mu sebagai Parakletos di dalam kehidupan kami. Terpujilah Amin. Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari ini dari pagi sampai malam ini. Kami percaya kami yang hadir, yang sebentar akan berpisah dari tempat ini, akan kembali ke dunia kami masing-masing. Engkau Allah menyertai dan memberkati. Juga Engkau memberkati Pak Walda sebagai manajer atau sebagai leader di Grace Ministry. Engkau Allah juga memberkati dia di dalam keluarga, di dalam pelayanan, Amin. bahkan juga semua kami yang sudah mengambil bagian di dalam acara ini diberkati. Terima kasih Bapak. Kami percaya kasih Allah Bapa dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan daripada kuasa Roh Kudus menyertai dan melindungi kami senantiasa dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Pak Jendri, Pak Walda, Samuel, Arisa, halo. Semuanya, terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Selamat malam, shalom. Terima kasih Pak Sami. Shalom. Daniel Bamba, Terima Pak Hari, kasih. Shalom dari Pak Walda, Tokyo. Pak Tuhan Karinda, berkati. Pak Daniel, Immanuel. Amin. Amin.